بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى حضرة سلطان أولياء شيخ عبد القادر جلاني قدس الله سره وإلى حضرة سيدنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وإلى حضرة شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين سيد الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalaman. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa karamatika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita, murabbir ruhina, mursyiduna, Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati pemangku manakim seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikuatkan, diteguhkan hatinya untuk terus berkhidmat kepada Guru Agung Pangarsahabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kami hormati pada seluruh para pengurus PKM Masjid Al-Hidayah dan juga seluruh para petugas, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru dan juga seluruh para pengurus lembaga LDTKN, Ibu Bella dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau-beliau pun selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada seluruh ikhwan akhwat yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini ada dalam ridhonya Allah, diberikan, dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah orang-orang pengamal-pengamal thariqah, ahli zikir ini orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat. Di dunianya diberikan kesempatan untuk mencicipi nikmatnya surga, di akhiratnya pun ditempatkan oleh Allah dalam surganya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, ini kali pertama kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan tempatnya pun memberikan barokah buat kita semuanya.
Itu di Masjid Al-Hidayah Perum Pas Pampres ya. Masya Allah, ini luar biasa ini Pak. Masjid Al-Hidayah Perumnya Pas Pampres. Nah, saya kalau pulang kerja biasanya di rumah itu suka lihat-lihat itu Pak, perkembangan itu politik. Nah, saya ada satu yang cukup menarik bagi saya, yaitu statement Menteri Keuangan. Nah, kenapa ini menjadi menarik bagi saya? Karena mungkin seperti itulah ketika kita belajar Thariqah, harus prinsipnya sama kayak beliau. Jadi beliau ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan luar biasa, berani beliau. Ketika diwawancara ditanya, Pak, kenapa Bapak berani? Karena saya berjalan tidak terpengaruh oleh yang lain, dan saya bertanggung jawab tidak kepada yang lain, tapi hanya bertanggung jawab kepada RI1, kata beliau. Yang lain saya tidak peduli. Nah, ternyata dalam belajar Thariqah pun kita harus seperti itu, Pak. Jadi ketika kita belajar Thariqah, kita bermursyid kepada Pangarsa Abah, ya kita jangan pandang yang lain, tapi kita hanya bertanggung jawab kepada Pangarsa Abah. Bahkan di Suryalaya pun almarhum Pak Haji Baban pernah marah kepada saya. Beliau mengatakan, kamu jangan lihat Pak Haji, tapi lihat Pangarsa Abah. Di Suryalaya tidak ada siapa-siapa, cuma ada Pangarsa Abah. Maka statement Pak Purbaya itu luar biasa. Saya saya hanya bertanggung jawab kepada RI1, yang lain saya tidak peduli. Maka kita dalam belajar Thariqah pun, kita sebagai murid hanya bertanggung jawab kepada Syekh Mursyid kita, Pangarsa Abah, abaikan yang lain. Nah, lantas bagaimana? Kan Pangarsa Abah punya keluarga, dzurriyyah, para mubalik, para wakil talqin. Kita jangan memandang itunya, jangan memandang keluarganya, wakil talqinnya, mubalik-mubaliknya, tapi kita memandang Pangarsa Abah. Pangarsa Abah adalah guru mursyid kita, beliau menunjuk para wakil talqin, beliau punya keluarga, dzurriyyah, dan juga para khadim-khadim beliau. Tugas kita menghormati para wakil talqin, keluarga, para guru-guru mubalik, tapi kita menghormati itu karena beliau-beliau itu adalah khodimnya Pangarsa Abah. Jadi pandangan batin kita harus lurus hanya kepada Pangarsa Abah. Tanggung jawab kita sebagai mursyid hanya kepada Pangarsa Abah. Kalau kita sudah diberikan tuntunan oleh Pangarsa Abah, kita tidak laksanakan, ya tanggung jawab kita dengan Pangarsa Abah. Jangan, Ustadz Suparyanto begini saya ikutin, tidak boleh. Tapi kalau yang diajarkan itu tuntunan Pangarsa Abah, ikuti. Tapi jangan ikuti Ustadz Suparyantonya. Ini adalah tuntunan Pangarsa Abah. Abah mengajarkan begitu bersama-sama. Makanya mubalik Suryalaya begitu selesai manakib, ada disebutnya bukan ceramah, bukan mauidhah hasanah, tapi hikmat ilmiah. Kenapa? Karena sama-sama kita berkhidmat kepada Pangarsa Abah, supaya kita menjadi murid yang berbakti kepada Pangarsa Abah. Insyaallah ini barokah buat kita murid ketika kita bisa menyambungkan diri kita dengan mursyid, bahkan meleburkan diri kita kepada mursyid.